Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Febrianti. Video ini merupakan bagian dari perkuliahan Kimia Dasar 1 Prodi Teknik Industri yang disediakan oleh Telkom University. Video ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah bentuk hukum termodinamika pertama untuk perubahan energi sistem, dan yang kedua perubahan energi pada reaksi kimia. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian yang pertama ya. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai termodinamika. Jadi seperti yang kita tahu, termodinamika itu di sini kita membahas perubahan dari keadaan sistem yang didefinisikan sebagai nilai-nilai dari sifat-sifat makroskopik ya. Jadi sifat-sifat yang bisa kita lihat sehari-hari yang sesuai. Nah, nilai-nilai ini disebutnya fungsi keadaan ya. Dan fungsi keadaan itu contohnya ada energi, lalu ada tekanan, ada volume, ada temperatur. Nah, ini adalah fungsi keadaan. Maksudnya apa fungsi keadaan? Fungsi keadaan itu nilai-nilai sifat-sifat ya. Sifatnya sebenarnya yang ditentukan oleh keadaan sistem dan tidak ditentukan bagaimana kondisi itu dicapai gitu. Nah, misalnya contohnya di sini ada tentang energi. Energi itu adalah salah satu dari contoh fungsi keadaan. Nah, di sini ada gambar ya, dua orang lagi mendaki gunung yang tinggi. Nah, dua orang yang ada di atas itu punya energi potensial. Nah, kedua energi potensial dari dua orang ini itu sama. Pendaki satu yang biru, pendaki dua yang merah itu energi potensialnya nilainya sama dan tidak dipengaruhi oleh lintasan yang mereka pilih. Jadi mau jalan lurus, mau berkelok-kelok, energi potensialnya sama ketika mereka sudah sampai puncak. Jadi ini hanya ditentukan oleh keadaan awal dan juga keadaan akhir mereka. Nah, itu definisinya dari sistem keadaan. Oke, nah sekarang contoh dari yang lain, jadi bentuk matematikanya fungsi keadaan itu, jadi karena kita membahas perubahan dari fungsi keadaan, jadi perubahannya delta ya, entah itu energi atau tekanan, volume atau suhu, itu jadi semua perubahannya itu adalah dengan mengetahui selisih dari fungsi keadaan pada kondisi akhir dikurangi dengan fungsi keadaan di kondisi awal. Mau apapun itu, mau energi, tekanan, volume, atau temperatur. Nah, sekarang kita akan masuk ke hukum termodinamika yang pertama. Hukum yang pertama ini sebenarnya berdasarkan ini ya, hukum kekekalan energi. Harusnya masih ingat ya, energi nggak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Energi bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, yang jadi pertanyaan itu bagaimana kita tahu kalau itu tuh emang benar ya, bunyi hukum ini tuh emang benar nih. Nah, kalau misalnya secara ini kalau secara kualitatif ya, kita mudah mengetahui. Cuman kalau secara matematis ya, kita hitung-hitung, itu sebenarnya sangat tidak sebenarnya tidak mungkin kalau kita harus menentukan total energi dari yang ada di alam semesta ini. Misalnya kita mau menentukan total energi dari 1 gram besi. Itu akan sangat sulit. Nah, tapi untungnya kita bisa mengecek validitas dari hukum termodinamika pertama ini hanya dengan mengukur perubahan energinya saja. Jadi mengukur delta E-nya saja, bukan E awal atau
akhir yang seperti yang tadi. Nah, untuk di sini energinya ini sebenarnya yang kita energi itu kan banyak ya jenisnya ya. Nah, yang kita bahas ini adalah energi internal ya. Nah, kalau di buku-buku bahasa Indonesia biasanya energi internal itu simbolnya E. Jadi di sini oke. E itu energi internal atau kalau di buku-buku berbahasa Inggris lambangnya itu bukan E tapi U ya. U. Jadi U itu energi internal. Kalau kalian punya sumber bacaan terus ada U delta U sama aja. Itu energi internal yang kita bicarakan di sini. Nah, di sini kalau misalnya sebelum ke rumus yang pertama tadi, yang pertama ini ya delta E itu ya E akhir dikurangi E awal ya. Nah, kalau di pengertian yang tadi sebelum kita masuk ke rumus yang ada di slide ya. Nah, sebenarnya energi internal ini punya dua komponen yaitu energi kinetik dan energi potensial. Nah, energi kinetik itu kalau di kimia itu sebenarnya terdiri dari berbagai jenis gerakan molekular. Jadi gerakan atom-atom. Terus selain itu ada juga perpindahan elektron dalam molekul-molekul. Nah, jadi kalau energi internal bukan delta ya, U atau energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik itu apa? Dia itu gerakan molekuler ya, molecular motion. Jadi gerakan molekuler. Dan juga perpindahan elektron dalam molekul. Oke. Nah, potensial energi itu apa? Nah, potensial energi itu ditentukan oleh interaksi tarik menarik antara elektron sama inti. Ini interaksi antara elektron dan inti. Interaksi itu bisa tarik menarik, bisa juga tolakan-tolakan yang terjadi. Antara elektron sama inti ya. Nah, itu sebenarnya energi internal. Nah, kalau misalnya kita harus nentuin nilainya, misalnya energi internal 1 gram besi. Nah, itu kalau kita harus ngitung energi kinetik sama energi potensialnya masing-masing, itu susah banget. Tapi kalau misalnya kita hanya menghitung perubahan energi internalnya, itu sangat dimungkinkan dan jauh lebih mudah untuk dilakukan daripada kita harus ngitung energi kinetik sama energi potensialnya sendiri-sendiri. Nah, sekarang jadi kita pakai konsep ini ya, perubahan energi internal. Jadi kita hanya menghitung delta E-nya saja atau delta U-nya saja. Nah, sekarang oh iya. Nah, dari persamaan yang sebelumnya di sini ada rumus yang baru ya di bentuk hukum termodinamika pertama nih. Kok bisa rumusnya jadi kayak gini? Nah, ini saya ngambil contoh aja. Misalkan kita punya reaksi ini pembakaran. Ini ada propana sama dibakar sama oksigen jadi CO2 H2O. Nah, dalam kasus ini sistem kita itu apa? Sistem kita adalah molekul-molekulnya si propana sama ini. Nah, ini sistem kita terus sama ini produknya.
Ini juga sistem, masuk ke sistem kita. Nah, dan di sini yang jadi keadaan ini kondisi awal. Kondisi awalnya ini kita punya perubahan asam oksigen dan ini jadi kondisi akhir. Oke. Kondisi akhirnya ya itu adanya adanya produk ya CO2 sama H2O. Nah, di sini kita nggak tahu berapa jumlah energi internal dari molekul-molekul reaktan dan juga molekul-molekul produk. Tapi kita bisa mengukur, bahkan mengukurnya tuh akurat ya. Enggak jadi sangat teliti hasilnya. Kita bisa mengukur perubahan energinya. Jadi delta U-nya itu kita bisa ukur. Atau delta E-nya itu bisa kita ukur dengan ketelitian yang sangat baik. Nah, sini kan akhir kurangi awal ya. Akhir dikurangi awal. Nah, yang akhir itu kan berarti energinya dari produknya mana? E-nya dari CO2, terus sama E-nya dari H2O dikurangi E-nya apa reaktan ya. Jadi ini dikurang E O2. Oke, jadi ini ya delta E-nya itu jadinya ECO2 tambah E2O dikurangi EC38 dikurangi EO2. Nah, di sini kita menemukan bahwa reaksi ini sebenarnya menghasilkan juga panas ya, karena dia eksotermik ya, reaksi pembakaran. Nah, oleh karena itu energi yang diproduksi di sini itu tidak 100% ke sini semua. Jadi ada heat di sini. Ada panas yang dilepas, ada kalor ya. Jadi nggak semua energinya itu dikonversi menjadi energi kimia ke CO2 dan H2O, tapi ke energi termal. Nah, jadi kita simpulkan bahwa perpindahan energi dari sistem ke lingkungan itu di sini tidak merubah total energi dari alam semestanya. Jadi total energi sini nggak terlalu berubah banyak ya. Jadi jumlah perubahan energinya harusnya nol. Jadi kan di sini ada sistem, ada lingkungan ya. Nah, sistem kita ini, nah lingkungan kita ya selain ini. Nah, di energi sistem kita ini nih. Nah, yang energi lingkungan yang dilepas ke lingkungan kan ini. Jadi karena jumlah energinya itu tetap sama, ya, maka nggak akan ada perubahan ya. Jadi energi sistem dengan energi lingkungan itu jumlahnya pasti nol. Jadi nilainya sama Jadi kita akan mendapatkan kalau masih bingung ya, kan reaksi ini melepaskan kalor ya, panas. Oleh karena itu energi dari energi akhir pasti lebih kecil dari energi awal. Jadi ini sama yang ini nih jauh lebih kecil sama yang ini. Nah, yang ini dibandingkan dengan yang ini ya. Nah, kalau kita menginterpretasikan pelepasan panas di reaksi ini nih, maksudnya
Lepasan panas si energi kimia yang ada di molekul itu sudah dikonversi ke energi termal. Jadi perubahan energi dari sistem ke lingkungan itu tidak merubah total energi dari semuanya. Jadi ini sistem kita, ini lingkungan kita. Nah, harusnya kan semua energi dari reaktan tertransfer ke sini, ke lingkungan biar jelas. Jadi kan ini energi ya awal. Harusnya kan ke transfer semua jadi energi akhir. Nah, tapi ternyata enggak energi akhir. Nah, yang terjadi malah energi akhir plus heat ya, ada kalor panas. Nah, yang nilainya itu energi akhir 2. Nah, terus sebelum konsep yang di bawah, energi awal dengan energi akhir 1 harusnya kan nilainya itu sama ya. Itu nilainya tuh sama. Kenapa? Karena energi hanya bisa diubah ke bentuk yang lain, jadi nilainya akan tetap sama. Jadi jumlah energi awal dan energi akhir plus heat. Jadi yang ini energi awal ini nilainya ini harus sama, pasti sama ya, karena tidak tidak bisa diciptakan, dimusnahkan, nggak bisa dikurangi, bisa ditambah. Jadi harusnya seperti ini, energi awal ini sama energi akhir. Nah, karena ini energi akhir ke persamaan yang di bawah, energi akhir 2 itu kan sistem heatnya kan dilepaskan ke lingkungan. Nah, jadi persamaannya bisa ini, bisa aja jadi ya jadi jumlah ini sistem dan lingkungan ya harus sama dengan yang awal gitu, dan nilai sistem sama lingkungan yang energi akhir ini nilainya pasti lebih kecil ya, berarti negatif kan. Jadinya kita bisa akhir sistem itu tambah lingkungan itu nilainya nol, jadi perubahannya ya nol. Jadi kalau kita ngomong perubahannya deltanya, ini delta S sistem delta L perubahannya dengan nol. Nah, gitu ya. Jadi asal dari ini itu jelas sekarang. Persamaan yang di atas itu bisa kita konversikan ke persamaan yang di bawah. Jadi perubahan energi sistem dengan perubahan energi lingkungan itu nilainya pasti sama, hanya saja memang tandanya berbeda. Energi yang di perubahan energi lingkungan itu negatif ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Oke, di sini ya jadi energi kimia yang hilang dari pembakaran itu sama dengan energi yang diperoleh dari lingkungan. Ini energi kimia yang dari pembakaran ini jadinya energi termal tadi. Oke. Nah, dalam kimia biasanya orang-orang kimia itu tertarik dengan perubahan energi yang berhubungan dengan sistem, entah itu ada bakar gas, ada Mayer yang mengandung produk dan reaktan. Nah, jadi nggak termasuk ke lingkungan selain wadah gelas tadi ya. Nah, jadi bentuk dari hukum pertama yang lebih berguna untuk orang kimia itu ini ya, delta E-nya itu seperti ini.
Q sama W. Jadi sebenarnya sama aja sih. Energi delta itu perubahan energinya, Q itu jumlah kalor yang dipertukarkan antara sistem dan lingkungan, dan nilai dari Q itu bisa bernilai positif, bisa negatif ya, tergantung dari kasusnya. Ini kita bisa lihat kalau prosesnya endotermik, nanti Q-nya itu positif, kalau eksotermik nanti Q-nya itu negatif. Oke, nah terus W itu apa? W itu ya kerja yang dilakukan mau dari sistem atau pada sistem. Nah, kalau kerja dilakukan oleh sistem itu positif. Kalau dilakukan pada sistem itu negatif. Maksudnya apa? Kalau dilakukan oleh sistem berarti ya sistem itu sendiri yang bekerja. Ini positif. Tapi kalau sistem itu menerima kerja, menerima sesuatu, itu negatif tandanya W-nya. Tapi sama aja kan kayak yang tadi. Jadi delta E-nya sistem tambah lingkungannya itu ya udah sama aja gitu. Oke. Nah, di sini ada persamaan satu lagi. Yang persamaan yang di bawah ini W itu sama dengan minus P delta V. Maksudnya apa? Itu ketika kita bekerja berhubungan dengan sistem-sistem kimia ya yang ada di kimia maupun fisika. Kerjanya itu bisa kita definisikan lagi. Jadi kalau perubahan jumlah kalor yang dipertukarkan bisa diukur langsung. Cuman kalau kerja ngukurnya gimana? Nah, kalau secara eksperimen, cara mengukur kerja yang dilakukan itu adalah, nah kita, ini biasanya sih kita mengukur tekanan sama volume. Kalau di eksperimen susah itu, kerja yang dilakukan berapa joule, gimana cara ngukur? Nah, cara ngukurnya itu, yang paling realistis ini ya, kita mengukur tekanan sama volume. Nah, kenapa begini? Ini contoh, kita akan langsung ke contoh. Nah, biasanya contoh yang paling mudah untuk menerangkan hukum pertama ini. Nah, pada umumnya sebenarnya definisi kerja itu ini ya, F kali D. Jadi kerja itu adalah gaya dikalikan dengan jarak. Gitu. Jadi F itu gaya kali jarak. Jadi dalam termodinamika, kerja itu punya pengertian yang lebih luas dan kerjanya itu meliputi kerja mekanik ya. Misalnya ada sebuah kren memindahkan baja, lalu ada baterai yang menyuplai elektron, lalu ada apa lagi? Ya, baterai yang di center ya, menyuplai elektron untuk berubah jadi energi kimia. Terus ada juga kerja-kerja di permukaan, misalnya kita untuk soap bubble, gelembung-gelembung sabun dia bawa ke atas. Nah, tapi di sini kita contohnya ada kerja mekanik ya. Contohnya untuk memahami kerja mekanik itu memang kebanyakan hukum pertama itu untuk kerja mekanik. Misalnya untuk mempelajari ekspansi atau kompresi gas. Ekspansi itu apa? Pemuaian ya. Kompresi itu apa? Penyusutan gas. Nah, jadi banyak proses-proses kimia dan biologi itu melibatkan perubahan volume dari suatu gas. Ya, kalau misalnya ada reaksi kimia menghasilkan gas, nah itu pasti akan ada pemuaian. Jadi misalnya kondisi awal A sama B, kalau ada hasil reaksinya menjadi nah C-nya itu misalnya gas, nah ini pasti piston yang di atas itu pasti nanti akan
volumenya ini, dia akan berat ke atas karena apa, ada tambahan volume dari gas. Itu maksudnya ekspansi gitu ya. Contohnya apa? Ini bernafas, breathing, sama apa, kalau kita menghirup menghirup napas, habis itu kita mengeluarkan nafas. Nah, itu melibatkan ekspansi dan juga kontraksi ya di paru-paru kita. Nah, contoh yang lainnya itu ada di pembakaran di combustion di mesin. Nah, itu juga melibatkan kerja mekanik seperti ini. Nah, di sini digambar itu ada gas yang ada di wadah silinder. Terus di atasnya itu ada pistonnya yang bisa berpindah-pindah, jadi bisa naik turun ya pada temperatur, tekanan, dan volume tertentu. Nah, kalau misalnya berekspansi, gas-gas yang ada di dalam tadi itu akan mendorong piston ke atas ya, melawan dari tekanan atmosferik. Nah, jadi kerja yang dilakukan oleh gas ini ya tadi W sama dengan minus P delta V. Itu dari fisika ya. Nah, delta V itu perubahan volume, jadi ya V akhir kurangi V awal, terus minus di persamaannya ini merupakan tanda dari ini W-nya, konvensi W-nya. Untuk ekspansi gas, di sini kan kerja dilakukan oleh sistem ya. Kerja dilakukan oleh sistem, jadi delta V itu perubahannya itu pasti lebih dari 0, ada nilainya, entah itu 5, 10, 100 gitu. Jadi karena kerja itu dilakukan oleh sistem, maaf, kerja itu dilakukan pada sistem, jadi kerjanya dilakukan oleh si ini produk ya. Jadi W-nya itu nilainya harus negatif. Nah, kan karena negatif ini supaya W-nya negatif. Oke. Bentar. Clear ya. Ini biar gampang gini. Kan sama dengan minus delta V. Nah, kalau misalnya delta V itu lebih dari 0, nilai P-nya itu nilai W-nya itu negatif. Ini ekspansi ya. Ekspansi. Tapi kalau delta V-nya kurang dari 0 negatif, ini kan kompres ya. Kompres, jadi dia menyusut gasnya. W-nya itu dilakukan jadi dia positif. Jadi itu maknanya. Oke. Jadi kalau delta V-nya positif ketemu negatif, jadi yang negatif W-nya itu akan negatif karena kerja dilakukan pada sistem. Ya, ini sistemnya di sini yang menggerakkan ini. Jadi kerjanya dilakukan bukan oleh si pistonnya gitu, itu oleh si di selain dari piston. Dilakukan oleh piston. Jadi kalau ini kompresi, nah ini dia dengan sendirinya akan turun ke bawah serut, jadi dia nggak berjalan sendiri. Lanjut ini, oke. Nah, persamaan yang ini min P delta V itu dari mana dapatnya? Itu sebenarnya gampang ya, itu diturunkan ya, jadi penurunan dari
kata bahwa tekanan dan volume itu bisa diekspresikan dari bentuk-bentuknya. Tekanan itu kan ini. Tekanan itu gaya perluas area. Luas area itu kan dimensinya 2 ya. Kita lihat dimensinya. Terus kalau volume itu kan dimensinya 3. Maksudnya apa? Ini D-nya itu ini ya luas area. Luas area itu bisa meter kuadrat, sentimeter kuadrat, dan lain-lain. Kalau volume itu kan pasti kubik ya, bisa meter kubik, sentimeter kubik. Nah, jadi di sini satuannya sama, yang D-nya itu mau sentimeter, meter, kilometer. Nah, di sini kita bisa lakukan operasi. Jadi gini, P kali V itu F kali D. Dan F kali D itu adalah W kerja. Jadi, nah itu asal mulanya ya. Asal mulanya kenapa persamaannya jadi kayak gitu. Oke. Nah, di sini oh ya. Dan di sini kerja bukan merupakan fungsi keadaan ya. Fungsi keadaan itu energinya. Nah, jadi kan kita jadi delta W bukan W akhir, W awal. Delta W itu beda ya. Oke, ini langsung ke contoh ya. Jadi ada satu sampel nitrogen. Volumenya memuai dari 1,6 jadi 5,4 suhu konstan. Berapa kerja yang dilakukan? Berapa W? Jika gas memuai pada tekanan tetap. Nah, kita langsung pakai rumus yang tadi. P sama delta V-nya bisa dihitung pada tekanan tetap ya. Nah, W-nya itu bisa langsung pakai rumusnya. Jadinya yang A, jika gas memuai pada tabung. Nah, yang B pada tekanan tetap 3,7 atm, delta V-nya sama, P-nya tetap. Nah, W-nya jadinya seperti ini. Nilainya itu minus ya. Jadi kerja yang lakukan itu beda ya ketika gas itu memuai pada sebuah tabung, tekanannya itu di sini 0 ya. Nah, oke. Ini contoh yang lain. Contoh yang lain itu adalah ketika kita membuat salju ya. Jadi ini salju buatan. Sini ada sebenarnya konsep termodinamikanya. Jadi banyak fenomena di kehidupan sehari-hari yang bisa dijelaskan oleh hukum termodinamika pertama ini. Salah satunya ini ya. Kalau misalnya di luar negeri sih ini sering melihat fenomena seperti ini. Ini biasanya ada di ini area-area wisata ski ya di pegunungan. Nah, biasanya mereka itu bermain skinya di salju buatan ya. Jadi area wisatanya itu buka sepanjang tahun meskipun waktu itu bukan musim salju. Nah, bagaimana kita bisa membuat salju dengan jumlah yang cukup banyak ya supaya orang-orang tuh bisa main ski. Nah, rahasianya ini ada di persamaan ini delta E sama dengan Q plus W. Nah, jadi ada mesin pembuat salju, dia mengandung campuran dari udara yang udara tekanan tinggi dan juga uap air. Dan tekanannya itu di atas sekitar 20 atmosfer itu tinggi banget tekanannya. Nah, karena ada perbedaan tekanan antara di tank, antara mesin ya, antara mesin di sini sama di udara luar sini itu tekanan beda P-nya itu sangat-sangat besar. Jadinya ketika campuran si udara sama air itu di muncrat atau di spray, jadi dikeluarin
ke atmosfer, dia akan berekspansi dengan sangat cepat ya. Jadi tidak akan ada perpindahan kalor yang terjadi antara sistem yaitu air dan udara. Jadi di sini ada air plus udara, tapi tekanannya tuh tinggi. Nah, ketika disemprotkan keluar, itu dia Q-nya itu 0. Kenapa? Karena delta P-nya sangat besar. Jadi karena Q-nya 0, W-nya itu ya apa energinya itu ya tinggal ngikutin W-nya aja, nilai W-nya. Nah, Q0, nah kalau di termodinamika Q0 itu adiabatik ya, tidak ada perpindahan kalor. Jadi semua energinya dipakai buat bikin itu. Nah, karena sistem itu bekerja di lingkungan, di sini lingkungan, nah ini sistem. Karena sistem air sama udara tadi kerjanya di lingkungan, jadi W-nya negatif. W-nya negatif ya, dilakukan pada lingkungan. Dilakukan pada sistem, jadi di lingkungan, bukan oleh sistem. W-nya itu nilainya negatif, ya kurang dari 0. Nah, karena W-nya negatif, delta E juga negatif. Nah, ini karena kerja dilakukan pada sistem, jadi nilai W itu ini. Nah, karena W-nya negatif, jadi delta E sama dengan 0 ditambah minus W-nya. Jadi delta E-nya minus ya. Nah, karena delta E-nya minus, ini kita bisa lihat delta E minus, delta E itu bisa dijabarkan lagi C kali delta T. Jadinya delta T-nya minus juga karena C itu konstanta ya, konstanta pasti positif. Nah, jadi meninggalkan delta T-nya juga negatif. Delta T negatif, nah jadilah iya salju. Jadi itu. Oke, itu saja. Sekian video kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.